Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara rutin kita pada pagi hari ini, yaitu pada acara mabar episode 58. Kembali bersama saya AG yang akan memandu acara mabar episode 58 kali ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para pimpinan yang saat ini telah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Ibu Lucy Komalasari, SSIT, MAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Selanjutnya Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, Esos MTR AP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Kemudian selanjutnya Ibu Wahyuningtyas Kusumadewi, SSI, selaku Kepala Subbagian Karsipan dan selaku narasumber pada acara mabar episode kali ini. Selamat pagi menjelang siang, Ibu-ibu. Baik, acara mabar episode 58 kali ini bertema standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan arsip. Pada materi ini kita akan membahas berbagai aspek terkait dengan sarana dan prasarana kearsipan, seperti pengenalan jenis-jenis sarana kearsipan, perencanaan sarana arsip, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan arsip sehingga arsip yang kita miliki dapat tersimpan dengan aman, terorganisir, serta memberikan kemudahan akses ketika dibutuhkan. Izin sedikit flashback Bapak, Ibu, pada beberapa episode sebelumnya, beberapa pekan lalu, mungkin dari episode 55 dan 56, sudah membahas terkait dengan pengelolaan arsip vital. Kemudian di episode 57 yang baru saja pekan lalu juga kita bahas terkait dengan pengelolaan arsip terjaga. Mungkin kita sudah sama-sama ketahui ya Bapak Ibu terkait dengan teknis pengelolaan terhadap arsip-arsip tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengelolaan arsip-arsip tersebut. Mari kita simak materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Tias selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Izin, Mbak Tias, Halo Mas Age, untuk Assalamualaikum selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin suara saya apakah terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Mbak Tias? Jelas, Bu. Oke, Jelas. alhamdulillah. Ya, kita langsung saja nih Mas Age ya. Ya, langsung Biasanya saja, ada Mbak ini Tias. games. Tadi saya Iya, nunggu-nunggu. betul. Siap, izin, Mbak Tias. Siap Bapak Siap, Ibu. baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sudah sampai kita di episode 58 ya Bapak Ibu. Di penghujung tahun 2024 menuju 2025. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat karena saat ini sedang musim-musimnya ya musim hujan dan panas, tapi kita tidak menyalahkan musim ya Bapak Ibu ya. Yang harus kita persiapkan adalah kondisi badan kita yang sehat, stamina yang baik, konsumsi vitamin, jangan lupa berolahraga Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan Mas Agi ya, kali ini kita akan membahas terkait standarisasi sarana dan prasarana dan sarana pengolahan arsip Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham ya apa-apa saja sarana prasarana yang digunakan untuk pengolahan arsip karena arsip itu banyak jenisnya. Ada arsip aktif, ada arsip inaktif, ada arsip vital, ada arsip terjaga ya Bapak Ibu, ada arsip statis. Nah, ini bagaimana sih cara menyimpan arsip-arsip tersebut?
Nah, apakah bisa sembarangan? Apakah bisa eh, kita letakkan begitu saja sehingga nanti kita kesulitan untuk mencarinya? Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Coba saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya di layar kita. Ya Bapak Ibu. Terkait dengan pengelolaan arsip ya Bapak Ibu. Sebelumnya arsip ini kita bagi dua Bapak Ibu dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip itu dibagi dua Bapak Ibu terkait dengan arsip umum dan arsip dinamis ya Bapak Ibu. Arsip terjaga, arsip umum dan arsip terjaga. Tapi dikategorikan lagi dalam Perkaan RI Nomor 9 tahun 2018 ini tentang pemilihan arsip dinamis, ya ini ada kategori arsip dinamis dan arsip statis Bapak Ibu. Apa sih bedanya? Kalau arsip dinamis ini memang secara langsung digunakan oleh kita dalam kegiatan penciptaan arsip sehari-harinya dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Makanya kita punya JRA Bapak Ibu sesuai dengan Permen ATR Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 8 tahun 2020. Itu ada jangka arsip aktif, jangka arsip inaktifnya umurnya, lalu ada nasib akhirnya apakah permanen ataukah bisa musnah Bapak Ibu. Lalu ada arsip statis Bapak Ibu. Arsip statis ini arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis masa retensinya. Nah, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya Bapak Ibu, kategori apa saja yang memang termasuk dalam arsip statis. Arsip dinamis ini dibagi tiga Bapak Ibu, ada arsip aktif, inaktif, dan vital. Arsip aktif ini yang masih Bapak Ibu gunakan arsipnya setiap harinya Bapak Ibu masih biasanya berkaitan dengan sehari-hari, sifatnya belum menjadi inaktif karena penggunaannya kadang masih ada temuan BPK sehingga membutuhkan arsip tersebut untuk pembuktian ataupun untuk penyampaian kegiatan laporan ke pimpinan. Nah, ini frekuensi penggunaannya masih tinggi dan terus-menerus. Lalu arsip inaktif ini, ketika arsip aktif tersebut penggunaannya sudah menurun, beralih fungsinya, penyimpanannya dari yang biasanya arsip aktif itu disimpan di kita selaku pencipta arsip ya Bapak Ibu ya di unit pengolah akan berpindah menjadi unit kearsipan. Kita pindahkan dengan daftar arsip yang dipindahkan ke unit kearsipan untuk disimpan oleh unit kearsipan karena memang untuk pengelolaannya mereka yang nanti lebih mumpuni peralatannya karena untuk unit pengolah tidak harus memiliki ruangan seperti yang ada di unit kearsipan. Gedung arsip seperti di unit kearsipan maksud saya, mohon maaf. Lalu ada arsip vital Bapak Ibu. Kalau arsip vital ini memang arsip yang keberadaan penggunaannya menjadi dasar kelangsungan operasional, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Kalau arsip vital ini Bapak Ibu memang dia cenderung permanen ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dimusnahkan. Ini dia masih tergolong dengan arsip aktif karena frekuensi penggunaannya juga tinggi, seperti warkah, buku tanah, lalu dia memang seperti sifatnya STNK ya untuk kegiatan kendaraan-kendaraan kita, ada eh, sertifikat gedung misalnya ya, ada lagi blueprint dan lain sebagainya Bapak Ibu. Lalu untuk tata kelola ini saya sekedar flashback lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk bisnis proses dari kearsipan itu sendiri ada penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Ini mungkin masih ada yang bingung-bingung, mungkin Bapak Ibu arsiparis juga yang sudah mengikuti diklat eh, takut lupa kita ingatkan kembali bahwasanya penciptaan ini berdasarkan dengan Permen 9 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas. Di sini unit pencipta arsipnya, unit pengolah ini menciptakan arsip-arsip, menciptakan surat-surat sehari-hari untuk nanti dikirimkan dan ditindaklanjuti. Lalu ada penggunaan. Nah,
penggunaan arsip ini sendiri yang meliputi tiga Bapak Ibu, yaitu pelayanan kopi arsip, legalisir, dan peminjaman arsip asli. Nah, ini biasanya digunakan di unit pengolah untuk kebutuhan. Biasanya kalau kami ini ada pembuktian yang digunakan oleh teman-teman Ditjen sengketa konflik ya Bapak Ibu ya. Ini digunakan untuk pembuktian. Sebelumnya mereka membutuhkan kopi arsipnya. Kita berikan kopi arsip, tapi tetap kita berikan pengamanannya berupa barcode dan watermarknya Bapak Ibu. Lalu ada juga peminjaman biasanya dari eksternal ini Bapak Ibu yang membutuhkan legalisir arsip. Kita serahkan, namun kita lihat lagi apakah mereka ini merupa- mempunyai hubungan hukum dengan arsip tersebut atau tidak. Tidak semerta-merta karena mereka meminta, lalu kita langsung menyerahkan atau memberikan legalisir arsipnya begitu saja. Namun kita telah terlebih dahulu apakah mereka ini memiliki hubungan hukum dengan arsipnya atau tidak. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah bagaimana kita menyimpan memberkaskan arsip aktif, lalu bagaimana kita menata dan menyimpan arsip inaktif, dan bagaimana kita melakukan alih media arsip. Nah, untuk penyimpanan di sini yang akan nanti berada di seputar pembahasan kita hari ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menyimpan arsip-arsip kita sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Lalu ada yang terakhir adalah penyusutan Bapak Ibu. Kalau penyusutan ini pemindahan arsip inaktif, lalu ada pemusnahan yang Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu memusnahkan arsip-arsip yang memang masa retensinya sudah habis dan tidak bernilai guna agar ruangannya memang lebih lega ya Bapak Ibu. Lalu ada penyerahan arsip statis ke Android. Ini memang baru dari unit kearsipan satu saja yang sudah dua kali ini menyerahkan arsip statis ke Android. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bola-bola tantangan kearsipan yang dihadapi ke depannya Bapak Ibu. Karena memang yang pertama ini tata kelola ya, belum terlaksana dengan maksimal sehubungan dengan kebijakan yang memang belum ada Bapak Ibu di lingkungan Kementerian BPN tentang kearsipan yang menjadi dasar sendiri masih masih saat ini sedang pembahasan akhir dari kita ke Andri Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa segera harmonisasi Bapak Ibu. Lalu yang kedua ini ada kelembagaan. Nah, ini eh, mungkin belum seluruhnya dari unit pengolah dan unit kearsipan mengetahui bagaimana peran, fungsi, tanggung jawabnya sebagai unit pengolah dan unit kearsipan. Lalu SDM-nya, lagi-lagi ini yang menjadi masalah mungkin ya Bapak Ibu ya, karena belum ada pemenuhan SDM kearsipan, yaitu di sini jabatan fungsional arsiparis yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian karena memang harus ada JF Arsiparis yang memiliki ilmu tentang kearsipan Bapak Ibu yang memang menjalankan tuh dalam pengelolaan arsip sehari-hari. Jadi untuk mengolah arsip ini memang ada ilmunya Bapak Ibu, tidak semerta-merta sakar PDW ya Bapak Ibu ya, sesuai maunya gue gitu. Jadi ini kan daftarnya seperti ini aja cukup, bisa kok, yang penting cepat ketemunya. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ada aturan kita, ada undang-undang kita, ada ketentuan kita. Saat ini karena memang peraturan ketentuan dari Kementerian ATR BPN belum ada, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 43. Kita menggunakan Perka Andri selaku pembina kita. Kita menggunakan peraturan juga, tapi memang peraturannya masih kita ambil dari peraturan dari Perka Andri seperti itu. Lalu ada Sarpras, Bapak Ibu, Sarpras. Nah, ini karena memang saat ini kendala kita adalah gedung arsip yang terbatas ya Bapak Ibu ya. Lalu peralatan penyimpanan kita masih minim dan belum standar dengan kaidah kearsipan. Lalu tidak adanya kontrol akses kamar arsip dan tidak ada pemeliharaan terhadap sarpras arsip. Ini menjadi penting untuk kali ini kita bahas. Selanjutnya yang tidak lupa adalah alih media arsip. Nah, saat ini memang sedang giat-giatnya dilakukan karena kita ada eh, penerbitan sertifikat elektronik ini membutuhkan keseluruhan arsip warkah yang ada ini perlu dialih mediakan. Dan yang terakhir adalah pendanaan karena saat ini juga belum ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kearsipan di setiap satker. Nah, ini sangat penting. Pastinya kita bekerja ini butuh pendanaan, kita butuh box arsip, kita butuh pembelian
map folder, kita butuh fumigasi. Nah, ini butuh sekali pendanaan yang kita perlu alokasikan. Bagaimana dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya itu bisa kita ambil untuk materi kita hari ini dari PP nomor 28 tahun 2012, Bapak Ibu. Di pasal 47, bahwasanya kita untuk penyimpanan arsip aktif dan inaktif ini ada aturannya. Untuk arsip aktif dilakukan pada sentral arsip aktif atau biasa disebut central file sebagai tempat penyimpanan arsip aktif. Dan untuk penyimpanan arsip inaktif sendiri dilakukan pada sentra arsip inaktif atau record center, Bapak Ibu, sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif yang dirancang untuk menyimpan arsip. Lalu kita juga punya keputusan Kepala ANRI nomor 3 tahun 2000, Bapak Ibu, tentang standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif. Ini mungkin nanti bisa dibaca, Bapak Ibu, untuk keputusan Kepala ANRI-nya. Bagaimana sih memang standar minimal dari gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif. Lalu kita punya Bapak Ibu Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 2 tahun 2023 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, di dalamnya ini untuk yang mungkin saat ini sedang pembangunan ya Bapak Ibu ya, mungkin sudah ada pembagiannya karena memang diatur di standarisasi Sarpras. Ruangan kantor ini dibagi dua Bapak Ibu, menjadi ruang utama dan ruang penunjang. Untuk ruangan utama ini ternyata ada di poin G ini sentra arsip aktif. Lalu di ruangan penunjang ini ada di poin H ada namanya sentra arsip inaktif atau record center. Nah, dari permen tersebut juga kita lihat bahwa ruang arsip merupakan ruang dengan spesifikasi tertentu untuk menyimpan, memelihara, merawat, serta mengelola arsip. Dan di situ juga kita lihat Bapak Ibu untuk ruangannya ternyata setiap 200 meter kubik ini dengan ketinggian 260 ini dapat menyimpan 1000, mohon maaf 1000 meter lari arsip dengan menggunakan rak konvensional. Dalam hal ini rak statis atau stationary stack. Sedangkan untuk penyimpanan rak yang padat itu bisa kita sebut dengan roll off-pack ya Bapak Ibu ya. Rak bergerak, mobile stack itu yang biasanya didorong Bapak Ibu ada pengunciannya langsung juga itu dapat menyimpan lebih banyak yaitu 1800 meter lari arsip. Kalau di kita ini biasanya 1 meter larinya itu berupa 5 dus arsip sedang Bapak Ibu. Yang sudah paham semua ukurannya Bapak Ibu ya, karena sebelumnya sudah kita sampaikan juga ke Satker Bapak Ibu sekalian contoh-contohnya. Lalu ini adalah tempat penyimpanan arsip aktif dan inaktif Bapak Ibu. Kalau arsip aktif ini kita butuh eh, filing kabinet. Nah, ini untuk menyimpan arsip aktif. Lalu kalau arsip inaktif ini kita butuh bisa dengan rak statis atau rak OPEC. Nah, untuk tanggung jawabnya, kalau arsip aktif ini tanggung jawab unit pengolah, sedangkan arsip inaktif ini tanggung jawab dari unit kearsipan. Siapa saja unit kearsipan dan unit pengolah sudah pada paham ya Bapak Ibu ya, kalau di unit kearsipan 2 itu contohnya Sesdirjen, Sesidjen, dan TU di kantor wilayah. Unit kearsipan 3 ini TU di kantor pertanahan, dan unit pengolah ini di masing-masing dari biro-biro pusat atau direktorat jenderal, seksi-seksi, bagian-bagian atau bidang di Kanwil, Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke dalam Sarpras unit pengolah, Bapak Ibu. Nah, ini bisa disebut dengan sentra arsip aktif. Tidak perlu besar Bapak Ibu untuk central file itu sendiri. Disesuaikan dengan bagaimana arsip yang dihasilkan dari unit pengolah itu sendiri. Jadi kita sendiri yang menyesuaikan untuk ukurannya. Kalau bisa semua arsip aktif disimpan di situ Bapak Ibu. Misalnya di sini mungkin tidak terlihat ada juga filing kabinetnya. Lalu misalnya filing kabinetnya itu tidak memenuhi, boleh dimasukkan ke dalam dus arsip seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh dari central file set Dijen Tata Ruang Bapak Ibu. Nah, ini kita ambil gambarnya karena baik ya Bapak Ibu ya, baik sekali, rapi, bersih. Di sini ada ruang untuk pengolahan arsipnya ya Bapak Ibu, disediakan juga meja dengan komputer, dan ini untuk membuat daftar dari arsip tersebut yang ada di dalam sentral arsip aktif.
Ini kalau di dalam aturannya Bapak Ibu, ini lokasi ruangannya sedapat mungkin berada di dalam kantor utama Bapak Ibu. Lalu lokasi ruang penyimpanan ini harus diperhatikan dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasinya. Apa saja faktor yang perlu dihindari? Yang pertama, ini ada di pengawasan Karsipan juga ya Bapak Ibu. Ini muncul di dalam pertanyaannya, bagaimana apakah lokasinya memang tidak berdekatan dengan daerah atau lingkungan yang kandungan polusi udaranya tinggi. Lalu, apakah daerah tersebut jauh dari area rawan kebakaran, rawan kebocoran, rawan banjir mungkin, atau mungkin faktor manusia atau faktor serangga hewan yang dapat merusak atau menghilangkan fisik informasi dari arsip tersebut, atau faktor-faktor lain yang dapat mengganggu. Nah, selain misalnya kita kelola sendiri, Bapak Ibu secara swakelola sedapat mungkin juga kita menggunakan jasa pihak ketiga. Tapi pihak ketiga seperti apa? Ini pihak ketiga yang memang memiliki spesifikasi khusus di bidang jasa kearsipan dan sudah terakreditasi oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Bapak Ibu. Jadi boleh saja ketika kita tidak memiliki central file sendiri, kita menggunakan jasa penyimpanan dari pihak ketiga. Itu Bapak Ibu. Lalu ini adalah contoh-contoh peralatan kearsipan di central file. Ada filing kabinet Bapak Ibu. Ini tempat penyimpanan arsip aktif. Di dalamnya ada map gantung. Ini biasanya map gantung ini di dalamnya terdapat folder. Jadi di dalam map gantung ini dimasukkan foldernya. Lalu di dalam folder ini ini di depan dari gat sekat Bapak Ibu. Jadi map gantung ini kita masukkan folder. Nanti di belakang dari folder itu sendiri kita masukkan dari oh, maaf, salah Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, filing kabinet itu menyimpan arsip aktif yang di dalamnya kita masukkan map gantung. Lalu kita masukkan gas sekat terlebih dahulu. Ini ketika gas sekat primer, sekunder, dan tersier ini nanti kita masukkan terlebih dahulu. Misalnya kita mulai ya gas primer, kita sebutkan apa, sekundernya, tersiernya. Nanti tersiernya biasanya lebih banyak Bapak Ibu. Lalu baru kita masukkan folder-folder yang untuk menyimpan arsipnya Bapak Ibu. Untuk kapasitas dari folder ini sendiri nanti disesuaikan dengan tampungan arsip yang ada Bapak Ibu. Ketika nanti memang tidak mencukupi, ini bisa ditambahkan folder lainnya, namun tidak lupa kita tambahkan untuk indeksnya Bapak Ibu atau kode klasifikasi yang di atasnya ini sendiri. Untuk folder sendiri ini memang berbeda dengan map biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, ketika kita bagi dua, karena ini juga sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian contohnya, ini ada lidah di sebelah kanannya Bapak Ibu. Lidah kecil di sebelah kanan ini fungsinya untuk eh, menambahkan indeks atau kode klasifikasi dari arsip kita Bapak Ibu. Nah ini, sama seperti guide primer, sekunder, dan tersier, ini juga ada lidah-lidahnya Bapak Ibu untuk menuliskan kode klasifikasi primer, sekunder, dan tersier. Lalu selanjutnya ada out indikator Bapak Ibu untuk sarana simpan pinjam arsip yang keluar dari eh, folder atau box arsip. Lalu ini biasanya kita juga ada sediakan lemari rak statis dengan materialnya besi ya Bapak Ibu ya. Dimohon tidak menggunakan kayu karena rentan terhadap rayap atau serangga lainnya yang dapat merusak arsip. Selanjutnya prasarana dan sarana di unit karsipan. Ini kita contohkan wajah dari Record Center Kementerian ATR BPN. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada yang sudah pernah ke sini ya Bapak Ibu ya. Ke proklamasi Bapak Ibu nih di Menteng. Ini kita punya 5 lantai Bapak Ibu. Lantai 1 ini kita gunakan untuk penerimaan pegawai atau tamu yang datang. Lalu lantai 2 sampai 4 ini untuk penyimpanan arsip. Nah, lantai 5 ini untuk area kerja kita Bapak Ibu untuk pengolahan arsip. Nah, kalau bedanya antara sentral arsip aktif, record center ini sendiri atau sebagai sentral arsip inaktif, eh, boleh berada di kantor utama atau di luar kantor utama Bapak Ibu. Makanya ada sebutan on-site dan off-site. Jadi kalau di kami ini sendiri juga memiliki 2 record center yang di sisi Ngamangaraja ini kebetulan kita ada on-site-nya di depan masjid kementerian ya Bapak Ibu ya yang di sisi Ngamangaraja. Kalau di luar kantor utama ini record centernya ada di
proklamasi ini offsetnya ada di sana Bapak Ibu. Jadi boleh kita menyimpan arsip di luar kantor utama. Sama dengan sentral arsip aktif, juga perlu diperhatikan dari faktor yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip Bapak Ibu. Dan untuk ruangan penyimpanannya ini nanti dibangunnya tidak berada di daerah rawan gempa atau telah terdapat mitigasi bencana. Tidak berada di daerah rawan banjir atau telah terdapat mitigasi bencana. Selanjutnya tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan pabrik atau telah terdapat mitigasi bencana. Mudah dijangkau pengiriman. Mohon maaf ini ada kesalahan penulisan Bapak Ibu ya. Penggunaan transportasi pegawai tidak berdekatan dengan lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi. Jadi hampir sama ya Bapak Ibu. Perlu kita perhatikan beberapa ketentuan untuk penyimpanan sehingga kita terhindarkan dengan faktor-faktor yang dapat mengganggu fisik dan informasi arsip. Sama juga dengan central file Bapak Ibu untuk penyimpanannya dapat juga dimungkinkan dengan menggunakan jasa penyimpanan pihak ketiga ketika kita sendiri tidak memiliki gedung arsip. Lalu bagaimana konstruksinya? Kalau tadi sudah untuk dari segi lokasinya ya Bapak Ibu ya, berlanjut ke konstruksinya. Ini kita lihat ini ada di dalam peraturan juga Bapak Ibu, bahwasanya bangunannya dapat bertingkat dan tidak bertingkat. Jika tidak bertingkat, disesuaikan dengan tinggi ruangan. Apabila bertingkat, ukuran ruangannya tidak boleh melebihi 200 meter persegi. Dengan ketentuan, salah satunya poin A ini adalah ketinggiannya 2,7 meter yang meliputi 2,2 meter untuk ketinggian rak penyimpanan. Selanjutnya dibiarkan terbuka untuk pemasangan instalasi sistem saluran udara, listrik, dan peringatan pemadam kebakaran. Lalu struktur tiangnya ini berbeda dengan struktur bangunan biasa ya Bapak Ibu ya, karena untuk membangun record center ini untuk pertumbuhan arsip ke depannya yang memang nantinya cukup tinggi, ini harus menggunakan beton bertulang Bapak Ibu. Karena untuk arsip-arsip yang biasanya kita simpan ini cenderung permanen ya Bapak Ibu kalau di Kementerian Atr BPN ya, karena ada warkah buku tanah. Dan dalam hal ini juga kenapa masih disimpan sampai saat ini arsip-arsipnya? Karena memang kebijakannya belum ada yang memang menerima arsip-arsip yang sudah dialih mediakan itu sah di mata hukum Bapak Ibu. Walaupun memang ketentuan dari peraturan perundang-undangannya sudah ada yang mengatakan di Undang-Undang ITE juga menyatakan bahwasanya arsip yang memang lahir yang memang elektronik itu bisa kuat pembuktian di mata hukum juga. Lalu yang selanjutnya, lantai bangunan didesain kuat, tidak mudah terkelupas untuk menahan beban berat arsip dan rak. Jadi sama seperti tadi ya Bapak Ibu, karena struktur tiangnya pun harus beton bertulang, karena beban rak arsip dan pertumbuhan arsip tersebut eh, ke depannya sampai kita hitung beberapa bahkan puluhan tahun ke depan ini harus mampu menyimpan pertumbuhan dari arsip itu sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perancangan ruang dalam. Tadi lokasi sudah, lalu konstruksinya sudah kita sampaikan, perancangan ruang dalam. Bagaimana perancangan ruang dalam? Apa-apa saja pembagiannya yang ada di dalam gedung record center? Ketika pembangunan di record center ini sendiri, mungkin di dalamnya yang harus diperhatikan adalah kita harus mempunyai ruang kerja di dalamnya, Bapak Ibu, untuk melakukan kegiatan administrasi, mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, dan pengelolaan arsip inaktif. Lalu ada ruang transit. Ruang transit ini digunakan untuk bongkar muat arsip inaktif yang masuk dan keluar. Lalu ada ruang pengolahan untuk mengolah data informasi arsip inaktif. Apabila terdapat arsip audiovisual, maka ruang pengolahannya harus dilengkapi dengan peralatan pengolahan arsip audiovisual. Lalu selanjutnya ada ruang layanan arsip untuk melayani peminjaman penggunaan arsip inaktif dan ruang penyimpanan arsip. Jadi kalau dari 5 ruangan ini Bapak Ibu nih tidak boleh disatukan Bapak Ibu. Masing-masing ini terpisah Bapak Ibu. Jadi ruangan kerja ini tidak boleh menyatu dengan ruang pengolahan Bapak Ibu. Kemarin sudah diskusi dengan Ari juga. Jadi ruang kerja sendiri, ruang transit sendiri. Ruang transit ini ada di sisi di proklamasi Bapak Ibu. Kami punya ruang transit. Jadi ketika kita memindahkan arsip ke gedung arsip tersebut,
kita melakukan pembersihan terlebih dahulu, kita fumigasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang transit, lalu kita diamkan selama beberapa hari. Nanti kalau sudah baru kita bisa masukkan ke dalam ruang penyimpanan arsip. Untuk ruang layanan juga tidak boleh menyatu dengan ruang kerja Bapak Ibu karena memang itu kita berinteraksi dengan orang lain ya Bapak Ibu ya itu harus ada ruangan sendiri. Kalau kami biasanya ada loket Bapak Ibu, loket layanan. Nah, ini kita gunakan untuk loket ruang layanan arsip. Untuk ruangan penyimpanan arsip sendiri, ini kriterianya sangat banyak Bapak Ibu. Jadi diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya, menggunakan pintu yang tahan api, memiliki beberapa pintu keluar darurat, tidak dibangun di bawah tanah, memiliki kapasitas penyimpanan arsip yang cukup. Jika menggunakan lift, harus terdapat ruang pemisah antara lift dan ruang penyimpanan untuk menghindari resiko menjalarnya kebakaran dan infeksi dari mikroorganisme. Tidak boleh ada area kerja, pembatasan akses masuk, dan mempertahankan suhu kelembapan pada tingkat yang konsisten dengan jenis media rekam arsip yang disimpan. Karena memang suhu dan kelembapan dari arsip kertas berbeda dengan arsip kaset ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan arsip jenis-jenis yang lain ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, standar ruang penyimpanan arsip aktif. Dari sumber keputusan Kepala Andik nomor 3 tahun 2020, Bapak Ibu, ini mungkin beberapa memang sudah saya bahas sebelumnya, bahwasanya ada beberapa kriteria lagi di dalamnya, Bapak Ibu, terkait dengan beban muatan. Jadi karena tadi memang beban muatan ruang penyimpanan arsip inaktif ini ke depannya terus bertumbuh ya Bapak Ibu ya, karena menyimpan rak arsip itu sendiri atau roll of itu sendiri sudah berat, ditambahkan dengan arsip-arsip yang disimpan di atasnya. Karena untuk peralatan rak itu sendiri 1.200 kilo per meter perseginya, untuk roll opek itu sendiri 2.400 kilogram per meter perseginya, itu belum, itu sudah include dengan arsip dan peralatannya Bapak Ibu. Itu berarti sangat berat Bapak Ibu sehingga beban muatannya perlu kita pikirkan. Sehubungan dengan tadi ada pembangunannya, tadi menggunakan rak beton bertulang ya Bapak Ibu ya, dan harus kokoh seperti itu. Lalu selanjutnya kapasitas ruang simpannya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga untuk sekian meter persegi ini harus diperhitungkan ketinggiannya seperti apa untuk sirkulasi udara dan ketinggian dari penyimpanan arsip itu sendiri Bapak Ibu. Lalu suhu kelembapannya untuk suhu dan kelembapan ini perlu sekali kita atur ya Bapak Ibu ya untuk pemeriksaan secara berkalanya menggunakan alat higrometer tentunya. Bagaimana kita menjaga sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Suhu udaranya kita sesuaikan Bapak Ibu ya, biasanya kalau kertas ini antara 23 sampai 27 derajat Celcius ya Bapak Ibu ya. Kelembabannya tidak lebih dari 60%. Rak arsip yang digunakan menjamin sirkulasi udara yang cukup. Jadi kita tidak boleh juga menggunakan rak yang memang padat Bapak Ibu. Kita sesuaikan antara ruangan, kapasitas ruangan dengan rak dan arsip yang ada di dalamnya. Jangan sampai nanti kita memasuk sendiri susah Bapak Ibu, mencari arsip susah. Nah, seperti tadi yang sudah saya contohkan di Jentata Ruang tadi baik sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah disesuaikan ruangannya, kondisi raknya, lalu posisi tata letaknya juga disesuaikan sehingga nanti untuk mencari arsip tersebut mudah Bapak Ibu. Menjaga langit-langit dan dinding lantai tidak berlubang tetap rapat. Nah, itu untuk menghindari mungkin serangga-serangga atau rayap ya Bapak Ibu ya. Fondasi didesain untuk menjaga uap atau udara lembab naik ke tembok karena daya resapan kapiler. Lalu hindari menanam pohon dan kayu-kayuan di dekat gedung, menjaga ruang agar tetap bersih dan dari kontaminasi gas lingkungan agar tidak mudah timbul jamur yang akan merusak arsip. Selanjutnya adalah cahaya dan penerangan. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu. Jadi, sebaiknya arsip ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, Bapak Ibu. Jika memang cahaya mataharinya masuk, ini dapat kita beri tirai untuk menghalangi cahaya matahari. Nah, jadi kadang saya pernah juga melihat ruang arsip yang gelap, Bapak Ibu. Bahkan lampunya itu sudah mati, tidak diganti lagi bolamnya, Bapak Ibu. Nah, ini sebaiknya kita tetap
menjaga cahaya dan penerangan ruang arsip itu sendiri, Bapak Ibu. Jangan misalnya bolam mati, Bapak Ibu, itu kita biarkan saja. Tapi segera diganti dan diberikan pencahayaan atau penerangan yang cukup, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya rayap, Bapak Ibu. Nah, ini rayap karena memang sehari-hari ya Bapak Ibu ya, ini eh, hubungannya dengan kertas, kita masih menyimpan arsip kertas. Ini bahayanya rayap, sangat membahayakan arsip karena dia bisa menghilangkan fisik dan informasi arsip, Bapak Ibu. Mengapa untuk rak sendiri tidak kita anjurkan untuk menggunakan kayu. Jadi raknya dari besi, Bapak Ibu, dari besi yang baik ya, kokoh. Tapi ternyata ambalannya Bapak Ibu itu menggunakan kayu. Nah, ini sebaiknya diganti dengan menggunakan besi juga. Tapi besi yang seperti apa? Besi yang tidak berkarat, besi yang memang untuk menyimpan arsip ya Bapak Ibu ya. Untuk lantai bangunan ini biasanya untuk perlu adanya disuntik DDT atau Gamexen ini ya, kalau dari bahasa obat-obatannya pentachlorophenol hingga kedalaman 50 cm karena rayap umumnya hidup dalam tanah sampai kedalaman 50 cm. Untuk raknya sendiri Bapak Ibu disesuaikan dengan tinggi dari atap ruang penyimpanan arsip. Jangan lupa tadi ada ukuran untuk sirkulasi udaranya Bapak Ibu. Jarak ternyata diatur juga antara rak dengan tembok ini 70 sampai 80 cm. Ini untuk juga menjaga sirkulasinya juga. Lalu ada jarak antara baris rak yang satu dengan yang lainnya sekitar 1 meter ya Bapak Ibu ya. Rak arsip sebaiknya dibuat dari metal yang tidak mudah berkarat dan harus dijamin aman, mudah diakses dan terlindung dari hama. Selanjutnya untuk keamanan arsip Bapak Ibu, ini ada bagaimana kegiatan sehari-hari untuk mencegah menanggulangi bahaya api kebakaran. Dengan perlunya kita memasang alat pemadam api berupa fire alarm system, tabung pemadam, smoke detector, eh, hidran yang di dalam yang bisa diinstalasi di dalam ataupun di luar gedung, dan perlunya pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, pencegahan dari kehilangan arsip ini berupa pengamanan pintu, menggunakan pembatasan akses yang berwenang ke dalam gedung arsip, mengembangkan prosedur penggunaan penggandaan arsip untuk menjaga keamanan informasi arsip, dan pelatihan bagi arsiparis atau pengelola arsip agar mampu mencegah menanggulangi bencana terhadap arsip. Lalu selanjutnya adalah pencegahan penanggulangan dari bahaya serangga. Ini pemeliharaan arsip dengan menggunakan kapur barus, pelaksanaan fumigasi secara rutin, menjaga kebersihan ruangan dengan tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruang penyimpanan arsip, tidak merokok dalam ruang penyimpanan arsip. Mengapa? Tadi sudah saya jelaskan beberapa ruangan tadi terpisah, Bapak Ibu. Ketika ruangan penyimpanan arsip menjadi satu dengan ruangan kerja atau ruang pengarsip ini, kita sering lupa bahwasanya kita sering membawa makanan minuman ke dalam ruang penyimpanan arsip. Tanpa kita sadari, remahan dari sisa makanan tersebut ini masih bisa menempel di arsip ataupun jatuh ke dalam ruangannya sehingga nanti mohon maaf bisa timbul semut atau serangga, bahkan nanti bisa, mohon maaf saya izin minum ya Bapak Ibu ya. Serangga tersebut bisa merusak atau bisa merusak informasi dan fisik arsip nantinya Bapak Ibu. Lalu tidak merokok di dalam ruang penyimpanan arsip. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh eh, apa ya? Membuat kopi jadi ada kompor gas di dalam, itu tidak boleh Bapak Ibu. Untuk membuat kopi atau mungkin membuat apa ya, makanan, itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Untuk penyelamatan lingkungan ini bisa kita lihat dalam keputusan Kepala Andri ini. Untuk kegiatan pemusnahan arsip juga dianjurkan untuk tidak dibakar karena dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan.
Dan untuk pelaksanaan fumigasi harus memperhatikan ketentuan teknis fumigasi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi ya Bapak Ibu ya dalam melakukan fumigasi. Nah ini beberapa peralatan kearsipan di record center, ada box arsip, ada rak statis, ada roll of pack, eh, ada out indikator untuk sarana simpan pinjamnya, ada folder, ada kartu tunjuk silang Bapak Ibu. Ini untuk arsip-arsip yang memang penyimpanannya berbeda, tidak berdekatan dengan arsipnya. Misalnya masih ada kesesuaian tapi penyimpanan di berbeda tempat, ini bisa kita lakukan dengan kartu tunjuk silang. Selain folder ini juga bisa dilakukan penyimpanan arsip itu sendiri menggunakan kertas casing ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menggunakan kertas casing dan tali makram. Kami juga sudah mencontohkan ketika kami mau nef ke lingkungan Bapak Ibu sekalian, kita mencontohkan bagaimana caranya kita membungkus arsip menggunakan kertas casing dan tali makram. Nah, ini beberapa prasarana pemeliharaan perlindungan keamanan arsip. Ini yang alhamdulillah kita sudah punya Bapak Ibu di gedung arsip. Record center penyimpanan arsip di proklamasi, ada dehumidifier untuk mengatur suhu kelembapan dengan cara penyerapan uap air dari udara kelembapan. Ini secara otomatis Bapak Ibu, dia sudah membuang sendiri airnya, dia atur suhunya, kita sudah settingkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mengelola arsip. Lalu ada termohygrometer, ini untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Ada fire alarm system, ada smoke detector, Bapak Ibu, untuk mendeteksi asap panas ruangan. Ada hidran atau apar, ini besar sekali yang ada di gedung arsip proklamasi, Bapak Ibu. Kita punya 3 unit ya, Bapak Ibu, ada di depan gedung arsip, Bapak Ibu. Ini udah secara otomatis juga, Bapak Ibu. Lalu kita juga pantau kegiatan kita menggunakan CCTV, Bapak Ibu. Walaupun sudah ada keamanan, security, tapi penting sekali kita menggunakan CCTV untuk mengetahui siapa saja yang mengakses ke dalam ruang penyimpanan arsip. Lalu ada pengamanan pintu otomatis. Tidak menggunakan pintu otomatis tidak apa-apa, Bapak Ibu, asal kita kunci selalu ruang penyimpanan arsip. Nah, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Matias atas materi yang telah disampaikan. Sangat jelas ya Bapak Ibu, materi yang telah disampaikan terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan arsip dinamis dari segi sarana penyimpanannya, kemudian perencanaan, standar ruang penyimpanan arsip dinamis, hingga prasarana perlindungan dan keamanan terhadap arsip-arsip yang kita simpan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi bertanya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, diskusi atau sharing terkait dengan sarana pengelolaan arsip, baik yang bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat yang tersedia, silakan Bapak Ibu. Izin Ibu Bapak untuk materi akan saya share kembali ya di kolom chat. Kalau memang itu juga di PPSDM bisa langsung kita download Bapak Ibu sekaligus untuk sertifikat acara kita Ini sudah ada yang untuk bertanya, Mas Agi. yang bertanya belum ada nih materi sebelum di kolom chat. Oh, ada ke saya ternyata direct. Mohon Oh maaf direct. nih. Oke oke Ya boleh Allah. boleh 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 kalau direct. Ini saya Gimana bacakan belajar? aja ya Mas Agi Boleh ya. boleh boleh siap Matias. Dari Kantor Pertanahan Kota Palembang. Izin bertanya Bu, untuk poin 7 bahwa ruang penyimpanan arsip tidak boleh ada area kerja. Bagaimana dengan arsiparisnya? Apakah arsiparisnya tidak menetap pada ruang penyimpanan arsip? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya arsiparis bekerja di ruangan kerja tadi ya. Ada 5 pembagian ruangan, Bapak Ibu. Ini ada ruang kerja, lalu ada ruang transit, ada ruang pengolahan, ruang layanan arsip, dan ruang penyimpanan arsip. Untuk ruangan penyimpanan arsip ini boleh arsip-arsip di dalamnya. Tapi biasanya menyimpan arsip itu untuk mengambil saja, Bapak Ibu mengambil.
mengambil untuk pengolahan sendiri ini biasanya boleh untuk mungkin kayak tadi di Dijen Tata Ruang punya ruangan ya Bapak Ibu untuk penyimpanannya arsiparis mungkin hanya melakukan pengolahan data, membuat daftar arsip di dalam ruang penyimpanan ini boleh disatukan, ada mejanya boleh Bapak Ibu ada bekerja di dalam boleh, tapi eh, alangkah lebih baiknya terpisah karena saya takutnya nanti ada makanan ataupun apa ya Bapak Ibu ya, lupa ke dalam ini membawa makan minuman sehingga mengakibatkan nanti ada serangga ataupun nanti rayap atau binatang-binatang nanti dapat merusak fisik dan informasinya. Lebih baik nanti kita satukan antara ruang kerja dengan ruang penyimpanan arsip. Jadi ruang penyimpanan arsip memang khusus untuk kita mengakses arsip saja Bapak Ibu, lalu pengelolaannya dilakukan di ruang terpisah itu alangkah lebih baik. Tapi ketika memang terbatas untuk ruangannya, sehingga yang disatukan tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih baik nanti arsiparis memiliki ruang kerja sendiri. Jadi di situ hanya beberapa meja yang digunakan untuk melakukan pengolahan data saja Bapak Ibu. Tidak dilakukan untuk bekerja sehari-hari seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang terbatas tadi, silakan di dalamnya hanya diakses oleh arsiparis saja cukup 2 atau 3 orang, tapi tidak digunakan untuk makan minum ya Bapak Ibu, seperti itu. Tadi menurut aturannya, kalau alangkah lebih baik terpisah antara ruang kerja dengan ruang penyimpanan arsip. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu yang dari Kota Palembang. Baik, Terima terima kasih kasih Mas Mbak Agi. Tias. Mbak Tias izin nih, udah ada Boleh? beberapa Siap. pertanyaan di kolom chat. Eh, Coba kita cari yang agak spesifik dulu ya Mbak Tias. Nih Mbak Tias nih, dari Kanta Prabu Mulih. Izin bertanya Ibu, untuk central file apakah harus ada di setiap unit pengolah atau cukup satu saja per satker? Untuk central file nih Matias, kira-kira gimana Mbak? Izin Mbak. Oke, siap Bapak Ibu. Untuk unit pengolah ya Bapak Ibu ya, biasanya eh, kalau memang ruangannya banyak, silakan masing-masing unit pengolah punya ya Bapak Ibu ya. Karena central file itu sendiri cuman menyimpan arsip aktif yang nantinya akan diserahkan ke unit karsipan. Tapi kalau punya satu juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Biasanya central file ini ada di TU ya Bapak Ibu ya. Central file. Kalau memang unit pengolah nanti punya sendiri masing-masing, misalnya dia menyekat ruangan sebagai central file ya karena memang biasanya tuh central file itu isinya filing kabinet atau rak-rak arsip statis. Tapi kalau bisa diberikan pengamanan dengan menggunakan penguncian ini boleh saja Bapak Ibu. Kalau hanya satu juga boleh nanti berarti di TU. Tapi memang kalau di TU sendiri ini Bapak Ibu dia menyimpan arsip aktifnya juga di ruangan tersendiri ya. Lalu dia menyimpan arsip inaktifnya itu juga di ruangan terpisah dengan ruangan yang dia kelola juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya TU pun juga punya central file sendiri Bapak Ibu karena dia selaku juga unit pengolah bukan dan unit dia fungsinya dua Bapak Ibu mohon maaf sebagai unit pengolah dan unit karsipan seperti itu. Jadi kalau masing-masing memiliki central file itu juga lebih baik Bapak Ibu karena memang sendiri-sendiri terpisah ya Bapak Ibu sehingga jelas penggunaannya masing-masing seksi atau masing-masing bidang yang itu punya pengolahan arsip masing-masing nanti ketika telah selesai masa retensi aktifnya dia pindahkan ke TU selaku karsipan itu juga lebih baik Bapak Ibu alangkah lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih Matias. Begitu Bapak atau Ibu dari Kanta Prabu Mulih mungkin dapat disesuaikan dengan kondisi satker masing-masing ya. Mungkin lebih ke aksesibilitas ya mungkin Matias, karena Betul kan betul. kalau unit pengolah itu kan masing-masing unit pengolah yang bertanggung jawab. Bisa jadi Betul. dalam satu lokasi itu ad- ada untuk beberapa unit pengolah. Cuma kan aksesibilitasnya mungkin lebih masing-masing karena kan mereka bertanggung jawab atas arsip yang mereka olah sendiri begitu ya Matias ya. Iya, betul betul. Begitu Bapak dari Kantah Prabu atau Ibu dari Kantah Prabu Mulih cukup ya. Jika memang ada lagi boleh ditambahkan. Izin lagi Matias nih.
masih ada juga nih dari Kantah Palembang. Izin bertanya Ibu mengenai pengadaan filing kabinet seksi umumnya berapa banyak ya Bu? Ini terkait dengan pengadaan filing kabinet per seksi umumnya berapa, Matias? Izin. Oh, alah. Per seksi ya Bapak Ibu ya. Hmm, kalau sebenarnya kalau hanya filing kabinet saja untuk setahun itu per seksi itu cukup dua kali ya Mas Agi ya. Kalau di kita itu kebetulan, nah ini tergantung dengan arsip yang dihasilkan Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan sih Bapak Ibu dengan kebutuhan arsipnya. Ketika memang dilihat di 1 tahun berjalan, kebutuhan menyimpan arsip di file kabinet itu tidak cukup satu atau dua, bisa ditambahkan untuk pembelian rak filing kabinetnya lagi. Bapak Ibu menyesuaikan karena memang kebutuhan antara seksi satu dengan yang lain mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau di TU kita lihat sepertinya banyak dia masukkan arsip-arsip karena yang dikelola kan ada keuangan, kepegawaian, lalu ada eh, apa ya banyak di dalamnya ya Bapak Ibu ya selain keuangan kepegawaian. Nah ini butuh penyimpanan yang lebih sehingga mungkin tidak hanya satu atau dua Bapak Ibu. Nah ini memang untuk pembeliannya disesuaikan dengan arsip yang dihasilkan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin ketika punya dua tapi nggak cukup silahkan nanti beli lagi boleh Bapak Ibu. Tapi ketika tidak cukup menggunakan filing kabinet mau ada rak statis juga boleh Bapak Ibu. Tapi nanti menggunakannya kita masukkan folder tadi ke dalam eh, box arsip. Nah, tadi jadi tidak kita semuanya punya apa satu ruangan kita masukin atau di beberapa pegawai satu pegawai punya satu filing kabinet ya enggak Bapak Ibu nanti silakan nanti kita sesuaikan digunakan bersama-sama karena itu bukan eh, filing kabinet perorangan ya Bapak Ibu itu kan untuk dimasukkan beberapa klasifikasi dari arsipnya itu bisa siapa saja yang memang menghasilkan arsip atau membuat arsip dimasukkan ke situ jadi bersama-sama tidak untuk perorangan, tapi nanti disesuaikan dengan arsip yang dihasilkan di tahun yang berjalan seperti itu. Karena kita menyimpan juga untuk arsip-arsip keuangan kepegawaian itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun ya Mas Agi ya. Ada laporan juga yang sifatnya eh, mungkin 3 tahun ya untuk menunggu arsip inaktif. Jadi takut penuh nanti silakan dimasukkan ke dalam rak statis boleh. Di situ ada rak statis, misalnya Bapak Ibu sekalian punya satu ruangan kosong, kita mau beli rak statis nih untuk kita menyimpan sambil menunggu arsip inaktifnya untuk disampaikan ke unit arsipan ke TU-nya misalnya. Ini silakan beli rak statis tapi beli juga box arsipnya ya. Nah, nanti dimasukkan ke situ untuk folder-folder tadi kita pindahkan ke situ juga boleh Bapak Ibu. Nanti pas kita pindahkan, kita sampaikan ke unit arsipan tinggal kita sesuaikan nanti di dalam box arsipnya tapi sudah diberikan kode indeksnya juga Bapak Ibu ketika kode klasifikasinya kepegawaian sudah dituliskan juga kepegawaiannya sehingga jelas untuk membedakan juga nanti ke unit karsipannya juga berupa apa menggunakan daftarnya tidak asal langsung dipindahkan saja Bapak Ibu. Seperti itu mungkin jelas atau ada tambahan Mas Agi mungkin? Baik, mungkin sepertinya sama ya Mbak Tias. Jadi memang kebutuhan terkait dengan Sarpras disesuaikan dengan hasil atau arsip yang diciptakan masing-masing unit Mm-mm. pengolah. Betul, Jadi kondisional ya tetap ya Mbak Tias. Nah, betul. seperti itu berarti kan memang dia menyesuaikan. Izin Ibu Lia dari Kantah Kota Palembang untuk jika memang ada yang belum seperti izin Mbak Tias ini mungkin ada sedikit masukan kali nih Mas. Jadi Boleh, pada boleh. ini namanya 5466 angka semua nih Mas. Izin Bu mungkin bisa jadi pertimbangan. Kami mengharapkan ada kunjungan Kanwil atau Kantah ke record center supaya jadi acuan karena untuk sarana dan prasarana sendiri sulit realisasi tanpa adanya contoh secara langsung. Mungkin pengen teman-teman dari Kantah atau Kanwil pengen mencoba berkunjung nih Mbak ke Central Record Center kita Mm-mm. atau Central File kita. Itu sih Mbak. Boleh, boleh. Ya mungkin bisa bersurat ya Mbak untuk Iya, jika boleh. memang ada teman-teman yang pengen coba didampingi atau melihat langsung secara langsung Record Center ataupun Central File yang ada di kita pengelolanya seperti apa sarana prasarananya
Nanti kita sekaligus lakukan pendampingan mungkin ya Matias. Boleh. Kita juga Seperti sering ini. ya Mas Agi ya. Ada Betul ada. pendampingan waktu itu ada yang datang dari Lampung. Kebetulan Jumat besok juga dari Depok mau datang Mas Agi. Nanti kita siapkan teman-teman. Siap. Mereka Siap mau berkunjung Matias. ke Kanta Jakarta Barat katanya mau ngecek ruang yang otomatis yang keren. Nah, terus Oh nanti mau iya ke tempat betul. kita juga. Yang sudah terotomasi ya kata Ya, Jakarta Barat. otomatisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya Matias nih dari Dita Fadir Sair Kanwil Maluku. Izin bertanya Ibu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan peralatan kearsipan di central file seperti map gantung, folder, guide, out indikator, apakah di unit pengolah yang pengadaan sendiri atau disiapkan di UK1 dan kita bisa order gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau di Mm-mm. pemusnahan arsip tidak boleh dilakukan dengan cara berbakar. Lalu apa cara yang harus kita lakukan untuk pemusnahan arsipnya? Izin Mbak dari Oke, Ibu Bud Dita Fadir Sair. Budita ya. Ya, untuk peralatan karsipan ya Bapak Ibu, ini pengadaan masing-masing Bapak Ibu di satker masing-masing. Nah, silakan untuk disiapkan pendanaannya. Tadi salah satunya ya Bapak Ibu itu perlu disiapkan mata anggaran untuk pembelian peralatan karsipan. Di antaranya map gantung, folder gas sekat, autentikator, boleh juga pengadaan rak statis loh Bapak Ibu. Jadi kemarin kita optimalisasi Bapak Ibu untuk pengadaan arsip. Nanti insya Allah akan kita serahkan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa nih kesempatannya. Karena memang mepet sekali dengan akhir tahun. Ini akan diserahkan dari kita, anggaran kita ke Kantor Pertanahan Klaten dan Brebes yang memang kemarin terkena bencana dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan Bapak Ibu. Nah, ini mata anggarannya nanti disesuaikan dengan mata anggaran Bapak Ibu sekalian untuk pembelian rak arsip, pembelian pembelian peralatan kartipan ini bisa disesuaikan. Bahkan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk pemeliharaan seperti fumigasi ya Bapak Ibu ini juga penting untuk disiapkan mata anggarannya Bapak Ibu. Pemeliharaan arsip, lalu ada untuk pembelian pembelian peralatan pendukung kegiatan karsipan. Di kita juga ada pembelian untuk masker ya Mas Agi ya. Masker, lalu ada sarung tangan untuk kegiatan kita sehari-hari bersentuhan langsung dengan arsip yang memang kita tidak tahu dia ada debu atau lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita menggunakan alat pelindung diri kita, yaitu masker, ada masker, ada sarung tangan, dan lain sebagainya. Ini kita punya juga Bapak Ibu mata anggarannya itu untuk kita siapkan. Dan ada juga daya tahan tubuh Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang bekerja di ruang arsip ini juga disupport dengan pembelian daya tahan tubuh Bapak Ibu, minuman seperti susu, vitamin-vitamin yang bisa nanti meningkatkan stamina dari si arsip atau pengelola arsip sendiri. Lalu untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, untuk pemusnahan, tadi memang aturannya dari peraturan itu tidak boleh dibakar karena bisa mengganggu ini ya Bapak Ibu ya, atau pencemaran lingkungan ya Bapak Ibu. Ini bisa banyak dilakukan ya Bapak Ibu, caranya dicacah, dikubur. Nah, untuk kalau kita di Indo Arsip itu di Schneider itu dia apa Mas Age? Cacah ya? Cacah ya. Cacah berarti ya Nah, dengan cacah. mesin. Tapi kita menggunakan mesin besar Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sabar, nah ini bisa pakai cacah sendiri bisa ya Mas Age ya. Nanti kan kita ada Itu videonya Bapak Ibu. Nah, ini silakan dicacah sendiri bisa Bapak Ibu. Tapi dicacah setelah dicacah langsung dibuang saja nggak apa-apa ya Mas Age ya. Karena itu kan sudah kecil-kecil ya Mas Age informasinya ya. Itu betul, boleh dibuang langsung ya. betul Matias. Karena sudah Boleh seperti itu. Siap, siap, siap. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pilihannya tidak hanya dibakar di mindset kita, tapi ada beberapa banyak cara. Dikubur, tadi dicacah, bisa juga Bapak Ibu. Seperti itu. baik. Terima kasih Matias. Izin Bu Dita Fadir Said. Mungkin ada yang Siap, ingin. terima kasih. Yes. Baik, Ya. sama-sama Ibu. Izin Matias nih ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Robiko Irsan. Nih beliau sering aktif banget nih ya. Kayaknya di setiap mabar ada nih Bapak Robiko Irsan. Assalamualaikum, izin Ibu terkait dengan Sarpras di unit pengolah khusus di arsip vital saat ini.
arsip yang disimpan seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah arsip masih dalam satu ruangan. Apakah untuk warkah dapat dipisah untuk ruang warkah sendiri, mengingat ruangan saat ini sudah padat? Terima kasih. Ya, ini terkait dengan penempatan yang ini, Matis. Terkait dengan Iya. lokasi. Izin, Matis. Baik. Waalaikumsalam Bapak Rubiko. Terkait dengan penyimpanan BTSU dan Warka ya ini masih dalam satu ruangan. Ini sebenarnya baik sekali Bapak Ibu untuk buku tanah, surat ukur, Warka ketika disatukan sehingga nanti untuk pencarian arsipnya menjadi satu Bapak Ibu ya, tidak perlu mencari terpisah lagi Bapak Ibu, karena saat ini yang saya lihat ada yang melakukan penyimpanan buku tanah sendiri, surat ukur, dan warkahnya sendiri ya Bapak Ibu. Buku tanah itu disimpan di seksi PHP, surat ukur di seksi SP, warkahnya di TU. Kalau memang dijadikan satu ini, Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Sehingga jika sudah padat Bapak Ibu, ini silakan dibuatkan ruangan lagi Bapak Ibu untuk menyimpan arsip-arsipnya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini sudah padat dalam benak saya Bapak Ibu sudah padat ini susah mungkin ya orang jalan ke sana atau akses ke dalamnya ya Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang diletakkan di tempat-tempat yang bukan di rak mungkin ya kalau dalam benak saya nih yang saya karena saya belum tahu kondisinya juga seperti apa. Nah ini baiknya kalau bisa dibuatkan ruangan lagi yang mumpuni Bapak Ibu ya untuk kita pisah karena memang sudah baik untuk penyimpanannya disatukan nanti yang sebagian besar yang memang kelihatannya sudah bisa kita pisahkan ini silakan nanti dipisah ke ruang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kondisinya sudah mengumpul seperti ini atau sudah memberkas menjadi satu ya Bapak Ibu ya, antara BTSU dan Warkah ini malah sudah baik penyimpanannya sudah baik sekali. Bahkan yang sekarang pun yang memang saat ini terpisah ini juga eh, tetap baik juga Bapak Ibu penyimpanannya. Tapi kalau bisa daftarnya dibuatkan jelas sehingga walaupun penyimpanan terpisah tapi barangnya dipastikan ada Bapak Ibu. Walaupun tempatnya terpisah nanti tetap dalam pembatasan akses yang terbatas sehingga terpisahnya pun nanti jelas dan dicarinya pun barangnya ada Bapak Ibu. Sama saja terpisah penyimpanannya masing-masing dipisah ataupun dijadikan satu, namun lebih baik memberkas menjadi satu. Ketika sudah padat, silakan nanti bisa dibuatkan satu ruangan lagi khusus yang nanti bisa kita bagi lagi sehingga terpisah antara ruangan yang sudah memberkas menjadi satu ini kita bagi dua menjadi lebih baik lagi penyimpanannya, tidak terlalu padat Bapak Ibu. Seperti itu mungkin Mas Agi. Baik, terima kasih, Matias. Izin mungkin juga kalau memang ada arsip Mm-mm. selain yang ini, pemusnahan arsip mungkin ya, Mbak. Oh Jadi iya, mungkin bisa, itu bisa. kan juga bisa mengurangi volume arsip dari masing-masing satker ya, Bapak Ibu. Iya, bisa, Jadi tidak bisa. hanya melakukan pengelolaan arsip vital saja. Jadi kalau memang ada arsip yang sudah melewati masa retensi, bisa diajukan usul musnah ke kami. Iya, Ya, betul. nanti bisa mengurangi volume arsip yang ada di satker Bapak Ibu. Baik, seperti itu Bapak Rubiko Irsan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Izin lagi nih Mbak Tias, nih dari Kantah Pemulih tanya lagi nih. Eh, untuk alat otomatis pencari buku tanah, adakah sosialisasi selanjutnya untuk penggunaan alat tersebut? Nah, izin Mbak Tias, ini apakah memang kita Mhm. ada alat otomatis pencari buku tanah nih Mbak Tias? Mohon izin Mbak Tias. Oh, Kardex maksudnya ya, Pak ya? Oh iya benar karena tadi Kardex mungkin kali ya. kita bahas yang di Jakbar ya Mbak Tias. Oh iya, Oke gini oke aja siap. kalau mau nanti mungkin kita buat supaya dari Pak Ardiansah lagi ya Mas Age ya. Bisa nanti menyampaikan terkait dengan apa sosialisasi tentang Kardex. Tapi nanti kalau sosialisasi aja biasanya dia minta Bapak Ibu beli, Bapak Ibu. Sekalian jualan. Nah, nanti kalau kapan itu kalian jualan. Nanti kapan coba kita sampaikan supaya nanti Bapaknya bisa sosialisasi lagi karena sebelumnya tahun 2023 pernah Pencarian ya Mas arsipnya Age ya? gampang. Iya, iya. Pernah Mas Age, inget nggak?
Pak Ardiansa pernah ngisi materi mabar juga kalau nggak salah. Dia menyampaikan tentang ini otomatisasi alat Kardex itu. Oh Bagaimana ya, sih betul betul Mas. penggunaannya? Ya, Iya, terus betul bagaimana Mas. kalau rusak gitu kan. Nanti dari timnya Pak Ardiansa juga yang eh, perbaiki gitu Bapak Ibu. Iya, tapi kalau memang nanti otomatis itu Bapak Ibu kalau pengadaannya dan perbaikannya mahal sekali Bapak Ibu. Pembeliannya tuh kalau nggak salah sampai dengan 750 juta ya satu unitnya. Tapi saya kurang paham itu menampung berapa warga dan buku tanah, saya kurang paham. Untuk memperbaikinya saja tergantung tingkat kerusakannya sampai dengan 25 juta sendiri Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa ganti uang 25 juta itu kita belikan rak statis dapat berapa banyak itu Bapak Ibu atau kita belikan roll off ya. Seperti itu. Betul, Matias. Dan karena memang tempo kembalinya sudah terintegrasi sama perkembangan teknologi ya, Iya, Matias. Jadi betul, mungkin itu betul, yang betul. membuatnya mahal. Betul. Sebenarnya hampir mirip ya Bapak Ibu sama yang konvensional, cuma mereka memang menggunakan mesin saja. Jadi otomatis untuk biaya perawatannya mungkin ya Matias agak ya menyerap anggaran. Baik, begitu Ibu atau Bapak dari Kantah Prabu Muli. Oke, izin Matias ini nggak ada pertanyaan lagi. Izin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin diskusi atau sharing terkait dengan pengelolaan arsip di Satker Bapak Ibu. Ada Mas Age yang di saya dari kota mana sih ini? Eh, dari Bu Elsa Arsiparis. Izin bertanya, Ibu, apakah buku tanah dan warka boleh difoto untuk akses internal? Nah, ini saya mau bertanya nih sama Bu Elsa, ada nggak ya Bu Elsanya ya? Di foto apanya ya Ibu ya untuk akses internal itu maksudnya Ya tidak tanya itu. apakah memang ada teman yang meminta Kalau enggak tolong difotokan? si pengaruh Boleh Ibu Elsanya tanya langsung ke kita, Mas Age, Ya, ada nggak ya? izin Ibu Elsa. Mungkin ke direct ya Ibu. Nah, ini Batias. Ibu, Ini Bu Elsa. Siap. eh, Silakan Ibu enggak kok, Elsa. to everyone. Maksudnya ini di foto apanya Bapak Ibu untuk difoto? Karena memang apa ya, takut disalahgunakan sih Bapak Ibu buku tanah dan warkanya. Nanti ketika kita sampaikan, ya ini ada buku tanahnya nih, kita fotokan terus nanti disampaikan lah ke orang lain gitu kan. Nanti eh, kepikiran deh kita jadi mafia tanah gitu kan ya Bapak Ibu. Lalu kita salah gunakan, akhirnya kita buatkan atau dibuat ada sertifikat palsu. Nah ini takutnya sih seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk menjaga kerahasiaan ya ini arsiparis pun apa saya kurang paham ya. Ada nggak sih fakta integritasnya kemarin ya teman-teman arsiparis ya? Sini kayaknya Detik ada ada nggak Bu Mbak? Dita. Arsiparis sudah kode etik. Ada nggak sih kemarin penandatangan kode etik atau fakta Arsiparis integritasnya ya? Bahwasanya kode harus kode menjaga etik. Kode kerahasiaan dokter kan Bapak Ibu punyanya udah kode karena etik. kan ini Oh ada. arsip vital arsip negara ya Bapak Ibu ya kita harus kita jaga kerahasiaannya. Bagaimana mungkin seorang arsiparis nanti bisa melakukan kegiatan yang memang menyebarluaskan informasi yang memang harus dilindungi oleh negara dan undang-undang ya Bapak Ibu ya. Ini sangat disayangkan. Jadi baiknya arsip yang kita simpan tidak boleh difoto Bapak Ibu. Seperti itu. Ada nggak sih Mas Agi tadi? Ada ya? Penandatangan kode etik ya? Jadi jangan jangan kita memfoto ya Bapak Ibu ya, karena nanti takut ke depan disalahgunakan. Lalu ada lagi nih Hmm. Mas Age, kelihatan nggak di Mas Age nih dari Arsiparis Kota Palangkaraya? Ya ada Matias. Izin Ada ya? ini. Ya dari kata Palangkaraya. Nah, ini menanyakan bahwasannya terkait musnahan arsip, Kantor Kota Palangkaraya baru melaksanakan pemusnahan arsip dengan cara membakar karena arsip yang dimusnahkan banyak. Tapi memang sangat menimbulkan polusi udara, Bu, dan mengganggu kantor yang lain. Tapi kalau melakukan pencacahan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara dikubur ya, Mas Age ya. Ada cairan khususnya ya, Mas Age ya, untuk menguburnya ya. Jadi Itu kita membuat lubang dulu Bapak Ibu di tanah.
nanti lubang misalnya di belakang kantor ya, atau di mana gitu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan penguburan. Lalu Hmm. setelah kita buatkan lubangnya, kita masukkan cairan dulu atau masukkan arsipnya sih Mas Agi? Masukkan arsipnya dulu Eh, ya? Iya, masukkan arsipnya kemudian kita tuangkan bakteri untuk mempercepat penguraian arsip. Jadi ada bakteri organik untuk Mm-mm. mempercepat proses perusakan arsipnya ya, Mbak Tis. Jadi memang itu ada cairan khusus Cairan khusus ya. M4 apa itu? Ya betul, Mbak Tis. Oh iya, Cairan organik. nanti atau mungkin bisa tanya ke kita nanti pas melakukan pemusnahan ya Mas Agi ya, apa cairan yang mau dibeli gitu ya. Bisa, Bisa Mbak ditanyakan Tis. ke Siap. teman-teman pakai grup WA. Bapak Ibu silakan menggunakan fasilitasi grup WA untuk nanti menanyakan cairan apa yang digunakan untuk mengubur ini bisa Bapak Ibu. Karena untuk melakukan pencacahan memang membutuhkan waktu yang sangat lama dan mesinnya juga harus proper ya Bapak Ibu. Kadang yang kecil itu ketika kita sudah terus-menerus mencacah agak panas ya Mas Agi ya. Sehingga kadang terhenti. Betul, Mbak Tis. Nah, nanti kalau kita mau lagi cacahnya agak jeda waktu berapa lama lagi baru kita bisa melakukan cacahan lagi. Memang ada plus minusnya masing-masing ya Bapak Ibu ya untuk melakukan apa namanya pencacahan maupun pembakaran seperti itu. Oh tadi Bu Elsanya mikrofon laptopnya rusak Mas Age sehingga dia nggak Iya, bisa Mbak. ini apa namanya menyampaikan langsung. Nggak apa-apa Ibu, mudah-mudahan Ibu ini ya Ibu ya paham maksud saya Ibu ya, jangan kita memfotokan arsip atau warka karena memang arsip negara Ibu takut disalahgunakan ke depannya dan melanggar kode etik Ibu sebagai arsiparis seperti itu. Nah, ini Baik. sudah dijawab. Terima kasih. Ya. Izin Mbak Tis nih ada dari Agus Heriwibowo. Mungkin tadi di Mm-mm. paparan Mbak Tis ada eh, eh, rak padat. Maksudnya apa Oh, tuh Mbak Tis rak padat? oh rak padat. Sebentar tadi ada ya rak padat saya maaf kayak gitu. Rak padat itu roll opek deh kalau nggak salah Bapak Ibu. Rak padat itu maksudnya roll opek. Atau Kalau rak kan statis mungkin ya Mbak Tis. Karena memang kan bahan hmm, dari besi tuh. Jadi nggak kayak bukan saya yang iya mungkin ya saya juga ngambil dari peraturan. Saya tuh malah baca lagi. Iya sih tadi saya sempat rak padat ya. Oh, roll opek bener nih Mas Age. Rak padat itu compact shelving, penyimpanan dengan rak yang padat. Eh, Compact shelving, roll opak, mobile stack, rak bergerak. Kalau rak konvensional itu rak statis, Mas Ag. oh Dia ya dapat siap siap Mbak menyimpan Tis. arsip ketinggiannya 260 cm, menyimpan 100 meter dari arsip. Tapi kalau kita menyimpan rak padat, Bapak Ibu, dengan menggunakan satu compact shelving, roll opak, mobile stack, atau mobile stack rak bergerak, dapat menyimpan lebih banyak lagi 1.800 meter lari. Jadi dua kali dari rak statis, Bapak Ibu. Kan memang dia kan eh, satu satu apa namanya dimensi ya dia ya Mas Agi ya Betul kalau Mbak roll opak Tis. ya meter kubik ya langsung wah di dalamnya tuh kanan kiri kan ya Mas Agi ya kalau roll opak kita Betul ya. Mbak Tis. Dua Nah itu dua Bapak Ibu sisi. roll opak itu maksudnya rak padat itu maksudnya compact shelving roll opak mobile stack rak bergerak Bapak Ibu seperti itu. Baik Mbak Tis. Ya. Sepertinya sudah terjawab semua untuk Mm-mm. pertanyaan yang di kolom chat. Ya. Mohon izin Bapak Ibu ada yang ingin sharing langsung terkait dengan saran dalam prasarana pengelolaan arsip di masing-masing satker Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi nih, izin Bapak Ibu di kolom chat juga. Mudah-mudahan jelas ya Mas Agi apa yang Betul dibahas hari ini Matias. ya. Ya mudah-mudahan Matias. Ya izin kalau tidak ada lagi yang bertanya. eh Izin Bapak Ibu, saya mewakili pimpinan yang bertugas dari Mabar episode awal nomor 1 sampai dengan 58 hari ini. Bapak Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan kegiatan Mabar dari episode awal sampai dengan 58 hari ini ada perkataan ataupun perbuatan dari kami tim pimpinan dan tim yang bertugas Bapak Ibu. Mohon maaf dan terima kasih karena sampai saat ini Bapak Ibu masih semangat, masih bergabung dan
sampai dengan minggu terakhir ini ya Bapak Ibu, ini termasuk minggu terakhir untuk kita selenggarakan mabar. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Itu Siap. saja Mas Age. Baik, Bila terima taufik kasih. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tias. Aduh. Baik, Bapak Ibu, jika memang sudah bertanya lagi terkait dengan materi yang telah disampaikan, yaitu sarana dan prasarana pengelolaan arsip, kita cukupkan dahulu untuk episode mabar pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara, sembari merefresh materi yang sudah disampaikan, kita main games dulu ya, Bapak Ibu. Izin, Mbak Berliana, boleh Iya, dibantu? Mas. Iya, Terima Mas kasih, Agi. Mbak Tias. Terima kasih, Mbak Tina. Terima kasih, Mas Agi. Baik. Izin Bapak Ibu setelah mendengarkan materi dari Mbak Tias, mungkin kita akan sesi kuis dengan saya Berliana untuk merefresh apa yang telah disampaikan. Saya izin share untuk kode barcode-nya. Sebentar. Saya izin share untuk scan. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Silakan di-scan untuk barcode game kali ini. Sudah, Mbak Beri ini sudah muncul di... Berarti iya memang salah timur. Memang salah timur. Izin Mbak Beri, kita... Kita beri waktu ya Mas Hagi, Ya, mungkin boleh. Sampai pukul berapa Mbak Beri? izin mungkin sampai pukul 11.25 ya Bapak Ibu. Oke, siap. Saya beri waktu sampai 11.25. Baik, kami tunggu Bapak Ibu sampai dengan pukul 11.25. 11.25. Mohon izin. Segera bergabung untuk mengikuti kuis. Yuk. Bisa. Bisa nggak, Ge? Izin Bapak Ibu, apakah barcode-nya bisa diakses? Tidak bisa, Kak. Tidak bisa Oh iya, bentar. diakses. Belum bisa, Bu. Nggak bisa diakses, Mbak Berli. Oh iya, sebentar Ibu. Bisa, Mbak. Apa Izin ada? Mbak Beri mungkin bisa Bisa di-share diakses, Kak. linknya juga sambil menunggu Oh barcode. iya, linknya aja deh.
Izin Bapak Ibu mau ditunggu sebentar Bapak Ibu. Terima kasih. Siap, siap, siap. Yes. Izin Bapak Ibu untuk linknya untuk kuis sudah saya bagikan di kolom mabar di kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diklik terlebih dahulu sembari saya mengirimkan untuk barcode-nya. Bapak Ibu, untuk kuis saya tunggu sampai dengan jam 11.30 ya Bapak Ibu. Silakan untuk kodenya sudah saya share di layar Bapak Ibu. Ini kenapa, G? Hah? Kok ini tadi? Apa, Juan? Gimana sih? Ah. Bener. Ada tadi benar. Bukan. Iya. Kan?
Cek dulu kan. Dan ya dan mau gitu. Udah segitu udah. Nah, mana ada. Nah, dah, kasih ya. Balik. Koordinatnya udah berapa? Ini aja dari sini aja. Udah bisa Mbak. Itu dari sini aja itu. Masa kita ngeliat-ngeliat orang gitu. Ah, Prof, apa ini? Jangan, jangan display-nya. Pak ini emang. Lu mau kasih pada sini? Kasih. Sudah banyak Mbak Berli yang masuk. Bisa. Ini pakai apa? Oh iya. Tekan samping Ini ini. kasih kan 8. Dah. Izin Mbak udah 28 Mbak yang bergabung. Kan. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin yang belum bergabung bisa bergabung. Udah 37. Katanya. Mbak, jangan lupa absensi, Mbak. Izin Bapak Ibu yang belum absensi mungkin bisa absensi dan yang belum bergabung untuk di soalnya bisa bergabung menjawab soal-soalnya. Mungkin saya tunggu sampai jam 11.35 ya Bapak Ibu.
Izin Bapak Ibu yang belum bergabung mungkin segera bergabung di kuis karena untuk sebentar lagi akan kita mulai kuisnya. Eh, izin Mbak Tias Mas Age, mungkin saya bisa memulai kuisnya untuk karena mukul udah menunjukkan 35 dan respon udah 89. Nah, untuk yang pertama adalah tempat untuk menyimpan arsip aktif di unit pengolah. Itu adalah A. Filing kabinet, B. Roll opak, C. Almari besi, D. Rak statis. Kira-kira apa Bapak Ibu? Piling kabinet. Filing kabinet, coba kita lihat jawaban filing kabinet adalah ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah filing kabinet. Nah, untuk selanjutnya adalah standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif diatur dalam A. Pers. Perka Anri nomor 3 tahun 2000, B. PP Anri nomor 28 tahun 2012, C. Undang-Undang Kearsipan nomor 43, D. Eh, Peraturan Andri nomor 5 tahun 2021. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Andri nomor 3, Ah, 2000. Nah, betul sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tias untuk standar ruang penyimpanan gedung itu ada di Perka Andri nomor 3 tahun 2000. Untuk selanjutnya adalah map folder yang digunakan untuk menyimpan arsip map folder Bapak Ibu. Jadi map folder itu adalah suatu sarpras yang sudah dikirimkan ke kanta dan kanwil masing-masing Bapak Ibu yang warnanya kuning. Itu untuk menyimpan arsip apa? Yang A adalah vital, B arsip statis, C arsip aktif, dan D arsip inaktif. Mungkin D, bisa. aktif. Arsip aktif. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang C. Untuk selanjutnya adalah tempat untuk penyimpanan arsip vital adalah A. Central file, B. Depo arsip, C. Ruang penyimpanan Record center, arsip, D. Mbak. Record Record center. center. Ya, betul sekali Record Bapak center. Ibu. Record center. Untuk selanjutnya adalah tempat penyimpanan arsip aktif adalah A. Central Record file. center, B. Central Depo file. arsip, ruang penyimpanan arsip, D. Central file. Ya, Bapak Ibu, benar. Mungkin ini dari pertanyaan tersebut sudah Bapak Ibu sudah banyak yang paham dari beberapa pertanyaan saya berikan. Mungkin untuk materi hari ini mungkin bisa dipahami yang masih kurang-kurang nilainya atau yang sudah bagus itu kebanyakan ini sudah paham dari 106 peserta sudah benar semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk kuis hari ini. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara pada hari ini yaitu Mas Agi. Terima kasih Mas Agi. Baik, terima kasih Mbak Berliana. Mantap ya Bapak Ibu nih. Sudah banyak yang benar ya. Banyak cukup masuk untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Baik,
Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin mohon izin kita ambil dokumentasi dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuka untuk kameranya, kemudian kita dokumentasikan. Izin Mbak Tian boleh dibantu untuk oh ya siap. Oke. Baik Bapak Ibu, kita salam arsip ya Bapak Ibu. Oke. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup Mbak Faridah. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, kita telah sampai di penghujung acara. Oh, dengan materi yang sudah disampaikan, diharapkan kita dapat memahami ya Bapak Ibu pentingnya sarana dan prasarana kearsipan yang baik. Diharapkan ke depannya pengelolaan kearsipan dapat dilakukan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku ya Bapak Ibu. Baik, telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas kata dan tindakan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Mbak Tias, Mas Anggi. Ya, selamat merayakan Hari Natal Bapak Ibu dan Tahun Baru. Sampai bertemu lagi di tahun Iya. 2025. Makasih Mbak Tias. Izin live Bapak Ibu. Live meeting.